Leksi. Halo Nana. Apa kabar Leksi? Puji Tuhan baik. Kamu Puji sendiri gimana? Tuhan, baik dong. Leksi, aku mau tanya nih sama Kak Esther sama Kak Senlai. Oh ya udah tanya aja. Oke, aku tanya ya. Oke. Kak Senlai, Kak Esther, aku mau tanya nih. Boleh nggak ya? Boleh dong. Mau tanya apa, Nana? Itu Kak. Tunggu dulu Nana. Kak Senlai, Kak Esther, kita udah mau mulai ibadah nih. Oh iya ya. Ya udah deh, nanti aja ya Kak. Oh iya ya, kita udah mau mulai ibadah. Oh iya, adik-adik semua udah siap semuanya? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti ibadah online. Kami ingin bersukacita, memuliakan dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh iya, Nana. Tadi katanya mau bertanya. Oh iya, Nana mau tanya apa? Iya Kak, aku mau tanya nih, bagaimana ya caranya supaya teman-teman aku mengenal kasih Yesus? Iya Kak, teman aku suka marah-marah. Nana, Leksi, kasih itu sabar. Kalian harus sabar dengan teman-teman kalian. Kalau kalian mau mereka mengenal kasih Yesus. Dan kalian juga harus mendoakan teman-teman kalian supaya mereka bisa mengenal kasih Yesus. Benar sekali, Kak Esther. Nana, Leksi, mau kan mendoakan mereka? Aku mau Kak, aku mau. Nah, yuk kita nyanyikan lagu yang berkata KASIH. Kemudian akan disambung dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik yang di rumah, Nana, Lexi, Kak Esther, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati, jangan kemana-mana lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ayo kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Adik-adik yang di rumah, Nana, Lexi, Kak Senlai, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami karena kami mau memulai firman kami. Tolong Tuhan, tolong biarlah firman kami menjadi berkat bagi tubuh kami dan bisa tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat kembali lagi kita ada di kebaktian online pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, dan di dalam lagu-lagu yang adik-adik sudah nyanyikan tadi, itu semua berbicara tentang kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, pada hari ini kita akan melihat kasih Tuhan itu terhadap satu tokoh Alkitab. Siapa dia? Nah, kita lihat sama-sama. Dia bernama Matius pemungut cukai. Nah, Matius pemungut cukai. Sekarang kita akan lihat Alkitab. Mana? Semua adik-adik, kakak harap memegang Alkitab walau adik-adik ada di rumah. Sekarang kita mau buka di dalam Matius 9 ayat 9. Sekali lagi ya, Matius 9 ayat 9. Nah, kita baca bersama-sama. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus setelah dia menyelesaikan tugas dia, ketika dia melayani seorang yang lumpuh dan menyembuhkannya, dia pergi berjalan keliling dari kota itu dan ia melihat, Tuhan Yesus melihat Matius ada di dalam rumah atau di dalam tempat di mana Matius bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, ketika waktu Tuhan Yesus melihat hal itu,
Tuhan Yesus ini memanggil Matius untuk mengikuti dia. Nah, pemungut cukai pada waktu itu dianggap pekerjaan yang tidak baik. Karena orang-orang atau orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, mereka suka mengambil uang lebih banyak daripada yang harus mereka ambil. Sehingga mereka disebut orang-orang jahat atau orang-orang yang berdosa. Dan banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mau berkawan sama mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Adik-adik lihat tadi bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka atau dalam hal ini memanggil Matius. Nah, melihat apa yang Yesus lakukan terhadap Matius, Matius sangat senang, Matius sangat gembira. Dan Matius pun mengundang Yesus dan murid-murid dan teman-temannya Matius pada waktu itu untuk datang ke rumahnya untuk makan-makan. Nah, adik-adik kalau makan-makan enak kan? Suka kan? Nah, paling seru kalau kita makan-makan. Nah, Matius pun demikian adik-adik. Matius melakukan hal ini. Matius memanggil semua orang, banyak yang dia panggil. Karena dia bersuka cita, Tuhan Yesus mau menegur dia. Karena dia tahu dia banyak salah. Tapi Tuhan Yesus tidak memandang itu. Tuhan Yesus tetap datang sama dia dan tetap mau berkawan sama mereka. Nah, ternyata adik-adik, apa yang Yesus lakukan pada waktu itu tidak disukai oleh orang-orang. Nah, siapakah mereka? Nah, kembali lagi. Kita pegang Alkitab, kita cari lagi di dalam Alkitab. Ayatnya masih sama. Matius 9, tetapi ayatnya itu adik-adik lihat di angka 11. Nah, Kakak Marlin baca ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, adik-adik, dalam Alkitab ditulis bahwa bahwa ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu tidak menyukai kalau Yesus berkawan dengan mereka karena dianggap mereka berdosa. Tetapi karena mereka ini tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, mereka tidak puas hanya karena mereka melihat hal itu. Mereka pun berkata kepada para muridnya. Nah, mereka berkata, "Mengapa gurumu makan dengan orang yang berdosa?" Lihat adik-adik, mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Padahal Yesus itu sangat baik, sangat penuh dengan kasih. Nah, ketika mereka lagi berbicara adik-adik, mereka mulai mempengaruhi orang-orang atau murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, ketika mereka mulai berbicara, datanglah Yesus mendatangi mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, adik-adik lihat sekarang, kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa, Tuhan Yesus akan melakukan semua dengan penuh kasih. Sehingga dari situlah Tuhan Yesus kita boleh tahu bahwa dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Nah, dari cerita ini adik-adik boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus itu tahu keberadaan kehidupan kita. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, kalaupun kita salah, Tuhan Yesus tetap akan memberikan kita pengampunan. Karena dialah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sebab itu adik-adik di rumah kasihilah Tuhan Yesus. Adik-adik kalau mengasihi Tuhan Yesus pastinya adik-adik suka berdoa. Pastinya adik-adik suka mendengar firman Tuhan. Dan adik-adik taat terhadap orang tua. Dari situlah bagaimana adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini ada ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Nah, mari kita lihat ayat hafalannya.
cepat adik-adik ambil lagi Alkitabnya nih. Alkitab ini harus rajin adik-adik baca. Karena di sini banyak sekali cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan yang akan kita hafal pada hari ini terdapat di dalam Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13 berkata, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi ya, Matius 9 ayat 13. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, adik-adik, Kak Marlin ingin tantang nih kita untuk menghafal, tetapi pakai gerakan ya. Oke? Nah, kita akan memakai gerakan dengan ayat hafalan ini. Ikuti Kak Marlin ya. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, sekali lagi adik-adik ya. Ikuti Kak Marlin. Matius 9 ayat 13. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus tolong kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu supaya mampu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang masih kecil. Kami tahu Tuhan Yesus sanggup memberikan kami kekuatan bahkan pengertian untuk kami mengasihi Tuhan. Lewat orang tua yang memberikan juga kami pengertian, guru-guru sekolah minggu juga kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kami pengertian untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk suka berdoa, memuji Tuhan, baca firman dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Hai adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Seneng banget ya, tadi kita udah beribadah sama-sama, udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita kreativitas. Nah, kalau minggu lalu bersama Kakak Fanya kita udah bikin kapal, minggu ini bersama Kakak Vicky kita akan bikin ayat hafalannya jadi lebih menarik dan kita akan gambar tangan. Nah, gimana tuh caranya? Nah, sebelum Kakak Vicky kasih tahu, adik-adik harus persiapin dulu nih bahan-bahannya. Yang pertama, adik-adik butuh 1 kertas buffalo. Nah, boleh warna apa aja ya. Di sini Kakak Vicky ambil warna hijau. Kemudian ada kertas HVS berwarna. Kakak Vicky di sini pakai 5 warna dan Kakak Vicky udah gunting bentuknya persegi panjang. Terus Kakak Vicky butuh gunting. Di sini juga ada lem kertas, ada staples, ada alat tulis, ballpoint, dan juga spidol warna-warni buat nanti kita akan tulis ayat hafalannya. Terus Kakak Vicky di sini pakai pita. Nah, semua warna-warna ini Kakak Vicky pilih berdasarkan warna kesukaannya Kakak Vicky. Kalau adik-adik mau warna lain nggak apa-apa ya. Misalkan adik-adik mau pilih pitanya warna merah atau warna biru, boleh juga. Nah, kalau udah siap semuanya, bahan-bahannya udah ada, kita akan mulai bikin ayat hafalan minggu ini. Yang pertama, adik-adik harus lipat dulu kertas buffalo-nya. Jadi 2 bagian seperti ini.
Nah, kemudian adik-adik taruh tangan adik-adik di atas kertas buffalo. Udah belum? Kalau udah, adik-adik cetak tangan adik-adik pakai alat tulis yang adik-adik punya ya. Nah, adik-adik cetak tangannya pelan-pelan aja. Tinggal ikutin bentuk tangan adik-adik. Kalau adik-adik susah atau sulit melakukannya, adik-adik boleh minta tolong kakaknya atau papa mamanya yang ada di rumah. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Ini gambar tangannya kakak Vicky nih. Nah, kalau udah adik-adik gunting mengikuti bentuk tangannya yang ada. Untuk guntingnya hati-hati ya. Biasa aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah cepet-cepet. Nah, kalau udah jadi dan ada yang masih nggak rapih, baru kita rapihin. Contohnya kayak gini nih. Dia belum kegunting dengan benar. Nah, ini kita tinggal rapihin aja. Terus kita cabut deh. Terus di bagian bawahnya, biar nggak kaku-kaku banget gambar tangannya, kita ambil sedikit, terus kita bikin seperti ini. Bagian siku-sikunya. Nah. Kalau udah, kita balik deh gambar tangannya. Jadi yang ada bekas cetakannya itu di dalam ya adik-adik. Nah, seperti ini. Udah jadi gambar tangannya kakak Vicky. Nah, sekarang kita punya misi selanjutnya. Kita harus bikin love. Nah, gimana nih caranya? Nah, ada salah satu cetakan. Terus kita ambil HVS yang warna-warni ini. Kita lipat 2 seperti ini. Terus adik-adik boleh cetak gini. Kalau adik-adik kesusahan seperti ini, seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini lebih gampang. Terus bikin cetakannya. Setengah lingkaran, terus adik-adik gunting. Guntingnya mengikuti pola yang udah tadi kita bikin ya. Nah, kalau udah digunting jadinya nanti seperti ini. Tada! Hatinya ada banyak. Tuh. Nah, kalau misalkan kita udah punya tangan. Terus kita udah punya hati, kertas hati yang banyak banget. Nah, kita mulai bisa tempel di sini. Nah, kita pasin dulu nih adik-adik. Nanti kertas-kertas hati ini adik-adik boleh tulisin nama-nama
teman-teman adik-adik atau orang-orang yang adik-adik kenal, om tante atau bahkan papa mama, adik kakak yang adik-adik kenal, yang adik-adik ingin sekali doakan mereka. Nah kalau udah adik-adik taruh di dalam tangan sini seperti ini tempel di sini. Nah kita pakai staples. Nah, untuk papa mamanya bisa tolong bantu lihat adik-adiknya ya, supaya tidak salah staplesnya. Staplesnya 2 kali aja. Pastiin staplesnya bener ya, kayak gini. Nah, kalau udah, ini bisa dibuka, jadinya akan seperti ini. Nanti kertas-kertasnya nggak akan jatuh adik-adik. Nah, kalau udah di sini Kakak Vicky mau tulis yang Kakak Vicky mau doain. Ada Mama. Di sebelah kanannya ada Papa. Nah, jadi deh. Udah punya nih gambar tangan yang ada tulisannya, ada kertas-kertas hatinya. Terus Kakak Vicky mau kasih pita. Nah, pitanya ini kalian boleh pilih ya warna apa aja. Di sini Kakak Vicky pakai warna kuning, nggak usah panjang-panjang, mungkin sekitar 10-15 cm aja. Terus digunting. Nah, kalau udah kita taruh dari dalam, terus keluar seperti ini. Adik-adik boleh minta tolong sama papa mamanya ya. Terus diikat pita biar cantik. Nah, jadi deh. Udah selesai nih. Belum, ada yang kurang. Ayat hafalannya belum kita tulis. Nah, ayat hafalan minggu ini tuh ada di Matius 9 ayat yang ke-13. Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Nah, kita catat dulu yuk ayatnya. Pakai spidol warna apa ya? Kak Vicky mau pakai warna ungu deh. Yuk kita tulis sama-sama ya. Adik-adik juga tulis di rumah. Matius 9 ayat 13. Nah, untuk tulisannya Kakak Vicky mau pakai warna merah. Orang berdosa. Nah, jadi deh. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 9 ayat yang ke-13. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa kalau karya kalian udah jadi, difoto dong, dikirim ke alamat email yang udah ada. Minta tolong papanya atau mamanya atau kakaknya kirim email ke bawah sini. Kakak Vicky tunggu ya. Nah, untuk minggu ini sekian dulu kreativitasnya. Kakak Vicky pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, sekali Yesus tetap Yesus. Dadah!